Hari ini kita belajar kitab Safinatun Najah, 2 pasal sekaligus tentang sholat berjamaah. Pas kebetulan ya, seperti tadi Abi sampai, nggak apa-apa ya, ini bagian daripada disiplin. Abi menginginkan di awal-awal bahwa yang tinggal di sini ini wajib sholat 5 waktu di musola, di masjid. Sebenarnya bukan hanya tinggal di sini ya, walaupun nanti ente kuliah nih, ada sebab antum kuliah, saya kan dekat masjid tuh, ya, atau dimanapun di kampung dimanapun, jadi kebiasaan itu harus selalu dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taubah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang memakmurkan rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya ada muslim, ada mukmin. Kalau muslim dia sholat 5 waktu, hanya sekedar sholat. Kalau mukmin sholat 5 waktunya di masjid atau di musola. Makanya ini habis sebut dengan musola. Namanya musola Fatimah. Kenapa musola Fatimah? Karena sesuai dengan nama tanahnya Ibu Fatimah, emak saya, ibu saya. Ya kan? Kenapa namanya As-Safi? Itu nama almarhum bapak saya, Qalbun Salim As-Safi'i. As-Safi itu nama orang tua almarhum Ki Haji Safi'i. Begitu nama itu. Nah, makanya jangan sampai kita tidak sholat. Apalagi di sini apa alasannya begitu kan ya? Kecuali tidak ada di sini, tidak di kamar. Makanya kalau besok ada yang sholatnya di kamar, Abi nyiapin mukena sama jilbab termasuk lipstiknya. Berarti bukan laki-laki dia, wanita solehah atau laki-laki solehah. Laki-laki soleh atau laki-laki solehah. Ya, ya gitu, laki-laki solehah lah. Kalau ada pertanyaan kenapa kenapa kita mesti ke masjid? Karena Rasulullah di masjid. Rasulullah sesibuk begitu selalu berjamaah ke masjid. Padahal punya istri, panglima perang, presiden, pemimpin pasukan, semuanya ada pada Nabi, tapi Nabi selalu ke masjid. Kecuali dalam posisi perjalanan musafir. Ini beda ya, namanya sholat di perjalanan. Itu beda, tapi tetap Rasulullah tuh selalu 5 waktunya berjamaah. Walaupun bukan di masjid, misalnya di perjalanan. Bahkan pertama kali Rasulullah sampai di sebuah tempat ketika hijrah, yang pertama dibangun masjid. Masjid itu apa? Baitullah, rumah Allah. Masjid itu apa? Baitul malaikah, rumahnya malaikat. Masjid itu apa? Baitul anbiya wal mursalin, rumahnya para nabi dan para rasul. Masjid itu apa? Baitul mukminin, rumahnya orang beriman. Terlihat seorang mukmin itu kalau selalu berjamaah di masjid. Waktu subuh apalagi. Keutamaan subuh berjamaah di masjid, seakan-akan kita sholat 10 malam berjamaah, sholat 10 malam kita sholat. Jadi antara maghrib sampai subuh kita dianggap sholat, pahalanya tuh. Saking hebatnya pahala sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau sholat isya separuh malam. Kalau sholat isya, kalau sholat subuh 10 malam. Makanya jangan sampai santri Qalbun Salim ini sholatnya di kamar. Jangan sampai. Alasannya sakit. Nabi ada seorang namanya Abdullah ibnu Maktum. Saya kirim di grup ya tadi kan. Dia itu buta, minta keringanan. Ya Rasulullah, rumah saya jauh, saya buta. Apakah saya tetap mesti ke masjid? Rasulullah hanya mengatakan, kamu mendengar azan enggak? Kalau azan saya dengar, kamu tetap wajib ke masjid. Itu sampai begitu. Orang buta saja mesti ke masjid, apalagi kita nggak buta. Yang pernah saya jelasin almarhum nih Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham, beliau sakitnya kan parah, luar biasa kan, kanker yang sudah stadium 4, sudah memakai kursi roda, ya. Kemudian kata dokter, Pak Ustadz gak usah di masjid, kan wajib, apalagi lagi sakit di rumah sakit aja kan, pakai kursi roda, pakai infus, makanan masuknya lewat infus, dan pakai oksigen. Apa jawaban beliau? Lebih baik saya saat ini mati kalau saya nggak ke masjid. Sampai begitu.
Bayangkan, jadi yang memisahkan beliau enggak ke masjid itu ketika ruhnya berpisah dengan jasadnya. Jadi makanya inilah yang saya keluarkan kepada antum semua. Sebab nanti ada keberkahan-keberkahan yang Allah berikan yang nggak tahu itu dari mana. Apakah kecerdasan dalam menerima ilmu di kampus, apakah nilainya bisa cum laude, apakah nanti setelah kuliah selesai S1 langsung dapat pekerjaan, apakah selesai kuliah dapat jodoh terbaik, cantik, solehah, hafizah misalnya, macam-macam lah. Pasti Allah berikan dunia akhirat itu pasti, yakinilah. Yakinilah dan pasti Allah berikan, janji Allah. Kenapa? Kalau subuh, apalagi subuh, malaikat kumpul di waktu subuh. Seluruh malaikat malam, malaikat siang kumpul di waktu subuh, mendoakan orang yang gelap-gelap berjamaah di masjid, di musola. Inilah yang membuat Abi ini selalu berjamaah ke masjid, di musola, dimanapun berada. Walaupun sampai pernah terhuyung-huyung karena begadang, ya kan, kesiangan, udah jam 6, Abi tetap ke masjid, ke musola, ya kan? Iya, Allah Akbar. Sholat apa ya? Sholat subuh misalnya. Jangan sampai di rumah. Pokoknya sholat 5 waktu, komitmen sampai ruh berpisah-pisah dengan jasad, selalu di masjid, selalu di musola, selalu berjamaah. Keutamaannya, ya kan, tanda orang mukmin. Keutamaannya dapat doa malaikat, dapat doa Rasulullah. Nabi berdoa kepada umatnya yang gelap-gelap, dia ke masjid. Allahumma barik lana ummati fi bukurina. Ya Allah, berkahi umatku yang gelap-gelap berjamaah di masjid. Dapat doa malaikat, dapat doa Rasulullah. Masa doa malaikat Rasulullah nggak dikabulkan? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti dikabulkan. Ya kan? Nggak dikabulkan. Jadi kalau ngadepin dunia, enakan tidur kan? Jadi kalau antum tahu Abi itu setiap Selasa ke Masjid Nurul Jihad, setiap Rabu di At-Taubah, setiap Kamis di masjid di Jakarta Gandaria. Yang pernah ikut Jakarta Gandaria kan? Kemudian setiap Jumat di Musola Indo, setiap Sabtu besok keliling nih. Besok di Cipayung. Setiap Ahad ke sesuai dengan jadwalnya. Setiap hari selalu berjamaah ke masjid. Ya kan? Di bawah dimanapun. Nah, ini fikihnya, tadi keutamaannya. Fikih tentang sholat berjamaah. Nah, makanya jangan sampai kita ini, apalagi tinggal di sini, ya usahakan berjamaah, ya, walaupun ya sakit misalnya, teruyung-uyung nggak apa-apa lah, ya, habis sholat langsung ke kamar lagi. Kalau sholat sudah qobliyah ba'diyah nggak apa-apa di kamar, tapi kalau 5 waktu usahakan di masjid, usahakan di musola, usahakan di sini, gitu ya. Ya, jadi alasannya apa begitu ya? Alasannya apa kita yang nggak buta, kita yang nggak sakit parah seperti almarhum Ustaz Arifin, ya, nggak jauh jaraknya antara kamar kita dengan tempat ini, atau apalagi kemana ke masjid, ya kan? Kalau waktu ibadah haji Abi itu ya, kalau mau sholat subuh dekat dengan Ka'bah itu berangkatnya jam 2 dini hari. Kalau berangkatnya jam 3 jam 4 udah kesiangan, nggak dapat, paling di pelataran Masjidil Haram, ya kan? Nah, karena itu jangan sampai kita tidak berjamaah. Mumpung masih muda nih, mumpung masih umur antum ini masih muda, biasakan nanti sudah pulang, sudah bermasyarakat, kebiasaan itu terus terjadi. Ya, doa itu mustajab. Orang selalu berjamaah ke masjid, ya, insya Allah. Makanya kan Nabi kemarin ngirim ke grup WA yang tidak ikut ngaji, ya kan ya, kecuali ada alasan ujur syar'i, wajib melaksanakan 7 sunnah dan 7 surah. Ini bagian dari sanksi kebaikan, namanya Gen Z 777, generasi zikir qalbun salim, melaksanakan 7 sunnah Nabi dan 7 surah, ya kan ya. Maul udah ya coba ada paksain 7 sunnah 7 surah, kita paksain. Kalau kita kerja ke sebuah perusahaan setiap bulan pasti ada gajinya. Kalau setiap tahun ada THR-nya. 3 tahun kita tepat waktu, disiplin kerjanya, kerja profesional bagus, pasti dong naik tingkatan.
mulai dari klinik servis, bisa jadi langsung HRD, direksi, komisaris dan seterusnya. Itu kerja ke manusia, ini kerja kepada Allah. Sebulan kita 5 waktu di masjid, coba rasakan, nanti ada hal yang kita nggak duga-duga. Apalagi sampai 7 sunnah, wah itu mau luar biasa dah. Apalagi sampai 7 sunnah ini, tahajudnya, Qur'annya dan sebagainya, dan 7 surahnya, lebih hebat lagi nanti dapatnya. Kerja kepada manusia aja dapat gaji sebulan, setahun dapat THR, 3 tahun naik gaji dan sebagainya. Ini kerja kepada Allah, pasti merasakan itu, merasakan hal-hal yang di luar dugaan. Apa itu? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang kita yang janji Allah At-Tolak ayat 2 dan 3. Insyaallah ya, mudah-mudahan qalbun salim, santri yang baru ini atau yang udah lama bisa istiqomah melaksanakannya. Amin. Faslun allazi yalzau fihi niyatul imam. Nah, sekarang fikihnya nih soal berjamaah. Yang wajib niat imam ada 4. Jadi kita sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Kalau makmum wajib niat, tapi kalau imam tidak wajib. Dia hanya wajib sholat berjamaah aja. Sholli fardal zuhri arba rakaatin mustaqbil berarti imam enggak nyebut imaman pun sudah sah. Kenapa? Karena yang wajib itu pertama adalah al-jumu'ah, sholat Jumat. Kalau imam sholat Jumat wajib imaman lillahi ta'ala. Saya niat sholat Jumat 2 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah, imam fardu karena Allah, imam jadi imam fardu karena Allah. Kalau makmum sih enak makmuman, ya, karena makmum hanya mengikuti imam, tapi kalau imam wajib niat, yaitu sholat Jumat. Kalau Pak udah sering jadi imam sholat Jumat. Lain pernah jadi imam sholat Jumat? Belum ya? Insyaallah nanti mudah-mudahan jadi imam sholat Jumat. Selesai di qalbun salim, selesai S1 ya. Yang kedua wal mu'ada i'adah, salat yang diulangi. Contohnya ya, karena sesuatu ya, misalnya imam kentut lalu dia berwudu, sedangkan makmum enggak ada yang mau jadi imam. Dia berwudu lalu dia kembali lagi jadi imam. I'adah salat, mengulangi salat, maka dia wajib mengucapkan kalimat imam dalam sholatnya. Sholli fardalisai arba rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan imaman, niat imam wajib. Yang ketiga wal manzuratu jamaah, sholat yang dinazarkan untuk berjamaah. Kalau saya lulus S1 dengan nilai IPK 3,9, saya mau sholat berjamaah di masjid selama 3 hari dan saya jadi imam misalnya. Nah, ketika jadi imam wajib niat imam. Misalnya kalau nazar itu kan janji kan, nazar. Kalau saya lulus dengan nilai IPK 3,7, saya akan puasa 3 hari. Maka puasa itu jadi wajib tuh, puasa nazar. Puasa nazar, sholat nazar yang dinajarkan, maka wajib dilaksanakan. Itu nazar. Kalau saya dapat jodoh wanita yang paling cantik di kampus, yang hafal 30 juz, maka saya akan sedekah ya 1 juta selama berapa? Selama 3 hari misalnya. Nah misalnya, nah itu wajib dilaksanakan tuh. Itu namanya nazar. Judi mana judi? Nggak ada. Ada ya. Saya tadi subuh baru dengar nih, kalau judi kan baru kehilangan motor, harganya 18 juta. Tetangga kita, dekat dengan kita, klinik, sambil klinik ada apa? Konter, hilang, dirampok, voucher, itu dihitung-hitung hampir 150 juta. Tadi dengar tadi yang subuh siapa ya? Saya yakin dengar kan? Saya juga baru tahu, kaget. Enggak, beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya. Udah tahu juga, tahu juga. Nah. Ya. Pokoknya semuanya dah dihitung-hitung tuh, ada laptop, handphone, vouchernya itu harganya 40 juta. Vouchernya aja baru belanja 40 juta. Vouchernya doang. Baru belanja dia. Enggak tahu malingnya tahu tuh.
kata ada mobil turun, jadi rampok, maling sebelum subuh lah, sekitar jam 3-an kan. Jam 3 jam 4. Ini namanya orang lagi sepi kan ya. Diambil semua itu. Dibobol ya maling, dibobol. Jadi dapat tempat mobil. Hebat banget maling mobil. Mungkin orang nyakanya mungkin yang punya konter kali ya, lagi belanja gitu kali. Ternyata bukan maling. Dibobol tuh, masya Allah. Dihitung-hitung 150, dapat apaan? 150 juta. Pansa second ya. Ya Allah. 150 juta, bayangkan. Belum lama juga Ramadan mobil. Mobil punyanya yang tukang beras. Tukang beras tuh Aceh. Ya kan? Bulan Ramadan tuh, awal Ramadan. Mobil buat naruh beras tuh, dia belanja, hilang. Mobilnya. Makanya nih Ramadan, Idul Fitri sampai sekarang nih, ya Allah riskan ini. Makanya itu, tolong ya, tidur kunci kamar. Motor yang bawa motor, ya kan Abi bilang kan ya, STNK-nya fotokopinya. Makanya cepat diaktifkan itunya, CCTV-nya, WiFi-nya dibayar supaya CCTV-nya aktif. Itu udah 3 kamera itu. Terus kunci lah situ ya, gerbang dikunci ya, kuncinya sama Taufik atau digandain supaya punya masing-masing pintu gerbang. Ya, ini antisipasi aja supaya jangan sampai maling mudah masuk kamar. Setiap mau tidur kunci, gitu ya. Ya kalau ada suara-suara yang mencurigakan, ya maunya nih masing-masing harus ya waspadalah karena maling, ya karena niat dan kesempatan. Ya Allah, ini bayangin nih berturut-turut di beberapa bulan ini ya, mobil, motor si judi, motor 2 di BSI, kemudian voucher. Ya Allah, ya Rabbana, satu kelurahan nih, Insya Allah harus punya, makanya mungkin harus gambling ya, harus ada yang berani bergadang. Ya Allah, makanya kalau pas zikir Abi memang nyewa hansip dan Abi bayar itu. Nah, Semarang atau hansip kan, kalau pas zikir akbar kan jam 3 udah datang duluan itu kan, sengaja kalau pas zikir. Tapi kalau setiap hari ada hansip, kita bayarnya berapa tuh? Ente yang bayar dah. Kalau berani, ya kan? Kalau sebulan 3 juta, kalau 2 hansip 6 juta, ya kan? Ya kan? Masya Allah. Nah itu, ya Allah ya Rabbah, ini benar-benar lagi ya. Orang sudah mulai kalap ya Allah alam seperti apa. Kembali lagi ke masalah ini, ya wajib niat imam yaitu sholat yang dinazarkan. Wal mutaqaddimatul motor yang keempat, sholat jama takdim ketika hujan. Jama itu kan ada 2, ada jama takdim, ada jama takhir. Jama takdim itu ditarik ke sholat yang awal, zuhur dengan asar. Sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Maghrib dengan isya, sholat isya dilakukan di waktu maghrib, ya kan do. Nah, imamnya wajib niat. Imamnya wajib niat menjadi imam. Usolli fardal juhri ma'al asri jam'at takdimin, ya kan? Arba rakaatin imaman. Nah, imaman tuh harus menunjuk niat imam. Diulangi kesimpulannya di pasal yang ini adalah niat wajib imam ada 4. Niat sholat Jumat, niat sholat i'adah, sholat yang diulangi, niat sholat yang dinajarkan berjamaah, yang keempat jama takdim ketika hujan. Oh, semoga bisa dipahami ya. Nanti saya tanya jawab.